Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai pada bab 129, Babul Masyurah, bab tentang musyawarah, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Umar bin Habib an Amr bin Dinar qala qara'a Ibnu Abbas wa syawirhum fi ba'dil amr. Dari Ibnu Abbas beliau membaca firman Allah wa syawirhum fil amr, tapi beliau baca dengan ada tambahan wa syawirhum fi ba'dil amr. Kalau ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an wa syawirhum fil amr, yaitu Allah katakan kepada Nabi, musyawarahkanlah bersama mereka dalam urusan. Tapi Ibnu Abbas membaca wa syawirhum fi ba'dil amr, musyawarah dengan mereka pada sebagian perkara. Pada pembahasan sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari membawa bab tentang al-mustasyar mu'taman, bahwasanya orang yang diminta pendapat maka telah diberi amanah, maka dia harus memberi masukan yang terbaik yang dia tahu, ya. Maka pada pembahasan kali ini, ya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab tentang pentingnya bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah. Seorang kalau ada masalah, jangan dia bersendiri dalam berpendapat. Selama dia bisa bermusyawarah kepada ahlinya, maka hendaknya dia bermusyawarah. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, Ibnu Abbas ketika membaca wasyawirhum fi ba'dil amr, ayatnya dalam surat Ali Imran 159, Allah berfirman wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam surat Ali Imran 159 Allah berfirman, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan, jika kau sudah bertekad maka lakukanlah dengan bertawakal kepada Allah. Ternyata Ibnu Abbas membaca wasyawirhum fi ba'dil amr, bacalah bermusyawarahlah pada sebagian perkara. Sini dibahas oleh para ulama, apa maksudnya Ibnu Abbas membaca dengan tambahan fi ba'dil amr. Ada yang mengatakan ini qiraah dari ayat ini. Ada yang mengatakan ini bukan qiraah, tapi maksudnya Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maksud dari firman Allah wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam perkara, bukan berarti dalam segala urusan. Tetapi sebagian perkara yang memang butuh musyawarah. Kenapa? Karena di sana ada perkara-perkara yang jelas tidak butuh musyawarah. Ada perkara yang jelas tidak butuh musyawarah. Misalnya dalilnya jelas, tegas, tidak perlu musyawarah. Kalau mau haji, ada duit, enggak usah musyawarah, itu haji. Musyawarahnya pilih travel mana, itu mungkin musyawarah. Tapi kalau haji enggak usah musyawarah, wajib haji. Berbakti sama orang tua tidak perlu musyawarah berbakti. Cuma kalau apa mau dibelikan dulu buat orang tua, itu perlu musyawarah. Oleh karenanya Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan bermusyawarah di sini perintahnya bukan pada segala urusan, tapi pada sebagian urusan. Oleh karenanya Nabi SAW terkadang bermusyawarah, terkadang tidak bermusyawarah. Di antara contoh Nabi bermusyawarah adalah ketika perang Uhud. Sangat jelas Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW musyawarah. Apa yang harus dilakukan menghadapi musuh? Musuh sudah datang dalam jumlah 3.000, sementara kaum muslimin cuma sekitar 1.000 orang. Ya. Kemudian akhirnya 300-nya ternyata munafikin, tinggal 700. Maka Nabi bermusyawarah, akhirnya terjadilah dua pendapat di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat senior mengatakan kita keluar menyambut musuh di Uhud. Kita bertahan di kota Madinah biar musuh datang ke dalam kota Madinah.
Karena jumlah kita sedikit, kita bisa manfaatkan para wanita dan anak-anak. Di mana anak dan para wanita kita letakkan di bagian-bagian yang tinggi, mereka bisa memanah dari atas, bisa melempar dari atas. Lagi pula, kita lebih ngerti tentang lorong-lorong kota Madinah. Sehingga kita bisa bersembunyi di tempat-tempat lorong-lorong tersebut untuk menyerang musuh. Intinya, pendapat para senior, tidak usah keluar, bertahan aja dalam kota Madinah, mengingat jumlah yang sangat sedikit, yaitu 1 banding 3, ya, atau 1 banding 4. Kalau 700 kali 1000 1 banding 4. Ini pendapat para senior. Pendapat junior enggak. Junior mengatakan kita keluar, terutama para junior yang tidak sempat ikut perang Badar. Maka mereka sangat semangat ketika itu. Karena waktu perang Badar Rasulullah SAW tidak ajak semua orang untuk perang. Karena yang disangka akan diserang cuma Abu Sufyan, yang bawa kafilah dagang cuma punya pengawal sekitar 40 orang. Sehingga yang berangkat ketika itu cuma 300 dari kalangan para sahabat, 315 orang. Ketika ada yang mau berangkat, kata Nabi, yang siap ontanya berangkat, yang enggak siap ontanya enggak usah ikut. Musuh cuma sedikit. Ternyata ketika berangkat menuju perang Badar, ternyata musuh berubah jadi Abu Jahal CS jadi 1000. Nah, ketika itu banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar. Ketika ada kesempatan perang Uhud, mereka bersemangat. Karena kesempatan pertama ikut perang Badar tidak mereka dapatkan. Sehingga mereka semangat untuk ikut perang Uhud. Di antaranya anak-anak muda banyak. Mereka memilih tidak bertahan di kota Madinah. Kata mereka, kita waktu masih musyrik, masih jahiliyah, kita bukan jagoan kandang. Apalagi kita sudah Islam. Maka kita keluar. Tidak usah tunggu di kota Madinah, kita keluar. Akhirnya Rasulullah SAW musyawarah. Akhirnya Rasulullah SAW memilih pendapat anak-anak muda. Akhirnya berangkatlah para sahabat keluar menuju perang Uhud. Di antara hal yang menakjubkan ketika terjadi perang Uhud, ternyata banyak sahabat yang meninggal, 70 lebih. Rasulullah SAW tidak menyalahkan anak muda. Tidak pernah mengatakan, kalian sih pendapat kalian, kan saya sudah bilang harusnya kita bertahan. Tidak. Karena pemimpin yang baik, kalau sudah musyawarah dan sudah setuju, maka hasil musyawarah harus dihormati. Apapun yang terjadi. Keutuhan, kebersamaan itu lebih penting. Kalau sudah terjadi, terjadi. Jangan diungkit lagi masa lalu gara-gara kalian, negara ini hasil musyawarah bersama. Hasil musyawarah bersama. Ini contoh Rasulullah SAW bermusyawarah. Dan banyak hal Rasulullah SAW tidak bermusyawarah ketika misalnya ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau hal yang jelas tidak perlu dimusyawarahkan. Maka demikian contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mendapati orang-orang tidak mau bayar zakat, maka beliau ingin menyerang, tidak mau musyawarah. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur. Ya, mengajak Abu Bakar musyawarah. Wahai Abu Bakar, bagaimana kau mau membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, bagaimana kau ingin bunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka Abu Bakar tetap tidak. La ilaha illallah ada haknya. Kemudian di antara hak la ilaha illallah adalah bayar zakat. Maka Abu Bakar bersikeras untuk memerangi. Umar menahan, Abu Bakar bersikeras dan akhirnya Abu Bakar menjalankan. Itu Abu Bakar tidak mau musyawarah, cuma Umar datang mengajak apa? Musyawarah. Kenapa menurut Abu Bakar? Jelas ini hal tidak perlu dimusyawarahkan. Sehingga beliau bertekad untuk memerangi. Demikian juga ketika perang di zaman tersebut juga banyak orang murtad. Banyak orang murtad. Maka datang sebagian orang, kan Rasulullah meninggal, banyak orang murtad. Yang tidak murtad cuma di 3 kota. Kota Mekah, kota Madinah, kota Taif. Semua Islam yang ada di kota-kota lain semuanya murtad. Maka ketika itu sebagian sahabat mengatakan jangan perangi mereka, kita lihat stabilitas di kota Madinah. Abu Bakar bilang enggak. Harus apa? Harus jalan. Jadi tidak mau musyawarah. Ya, menurut dia pokoknya apapun terjadi, kalau tidak ada yang mau perang saya berangkat sendiri, intinya begitu ya. Akhirnya dia siapkan pasukan kemudian untuk berperang ya. Demikian juga ketika akan melepaskan pasukan Usama. Pasukan Usama ketika Rasulullah masih hidup dilepaskan oleh Nabi untuk berangkat ke negeri Syam untuk berperang. Ternyata ketika Usama baru sampai di Jurf, yaitu beberapa kilo dari kota Madinah, Rasulullah meninggal. Akhirnya ribut lagi di kalangan para sahabat. Ini pasukan
Dibalikkan atau dilanjutkan? Banyak mengatakan tidak usah, balikkan. Kita butuh pasukan dalam kota Madinah. Kata Abu Bakar, tidak. Saya tidak mungkin mengembalikan pasukan yang sudah dilepas oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar dalam beberapa hal dia cuek dan tidak musyawarah. Dia tegas, menurut dia ini jelas. Jadi maksud saya, tidak semua urusan kita harus musyawarah ya. Kalau mau haji enggak usah musyawarah, berangkat aja ya. Kalau mau haji ya. Kalau mau pilih travel mana ya itu perlu musyawarah. Ya. Seperti itu. Jadi banyak kebaikan tidak perlu musyawarah. Berbakti sama orang tua tidak perlu musyawarah. Ngapain musyawarah? Hanya pemberitahuan. Mau berbakti sama orang tua tanya istri gimana? Saya berbakti enggak? Ya enggak usah nanya. Nanya ini ibu mau dikasih apa? Mobil Lexus apa mobil BMW? Itu tanyaannya. Bukan ibu dibelikan mobil enggak ya? Itu salah. Kalau kamu punya uang, ibu butuh mobil, enggak usah musyawarah. Salah musyawarah. Tanya mau dibelikan apa yang lebih baik, itu baru perlu musyawarah. Jadi musyawarah itu penting, tapi tidak semua perkara perlu musyawarah. Makanya disinilah Ibnu Abbas baca wasyawirhum fi ba'dil amr, musyawarah dalam sebagian urusan karena tidak semua urusan dimusyawarahi. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau musyawarah kita tidak sembarang orang kita musyawarahi, tapi musyawarah kepada yang ahli. Musyawarah ahli. Misalnya antum berdagang, jangan musyawarah sama misalnya masalah trik-trik berdagang, marketing, jangan musyawarah sama ustaz. Ustaz tidak tahu marketingnya. Musyawarah sama ahlinya. Kalau musyawarah sama ustaz masalah hukumnya ini boleh enggak? Boleh enggak musyawarah sama ustaz? Tanya. Tapi kalau trik marketing tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya ya. Jadi kalau musyawarah tentang perkara dunia, tanyalah kepada orang yang ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Kalau ada urusan agama kalian tidak mengerti, tanyalah kepada ulama yang paham tentang ilmunya. Adapun perkara dunia, tanya kepada ahlinya. Maka tidak sembarang orang kita musyawarahi. Orang tersebut yang kita musyawarahi, pertama dia harus ahli. Yang kira-kira dia punya pendapat yang baik terkait apa yang kita jalani. Yang kedua, dia adalah orang yang amanah. Karena Rasulullah bersabda, al-mustasyar mu'taman. Orang yang diajak musyawarah itu dapat amanah. Jangan musyawarah sama orang yang kemudian membongkar rahasia ya. Kemudian cerita ke sana kemari, bangga kalau ada orang tanya sama dia ya. Cerita, oh orang itu punya masalah datang ke saya kasih tahu gini-gini. Itu enggak benar seperti itu. Kalau ada berbicara dua orang itu berarti amanah, tidak dibicarakan ketiga orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang datang bertemu dengan engkau ya, atau bertemu dengan orang lain, faltafata anhu fahi amanah. Datang orang kepadamu, dia ngobrol berdua pembicaraan khusus, japri kalau bahasa kita sekarang. Kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Maka tidak boleh keluar dari majelis itu pembahasan ini. Tidak boleh. Ini sering dilanggar. Sering dilanggar. Jadi kalau kita ada orang datang berdua, sudah kita berdua aja yang tahu. Meskipun dia tidak bilang ini antara aku dan kamu. Dia enggak perlu ngomong rahasiakan, enggak perlu. Rasulullah jelaskan kalau dia datang berdua, maka sudah jelas jadi apa? Amanah. Maka wajib bagi engkau untuk merahasiakan, bukan untuk kau sebarkan atau kau banggakan. Meskipun dia tidak bilang ini rahasia, enggak perlu. Apalagi kalau dia bilang ini rahasia. Karena ada orang bangga kalau dia didatangi, diobrolin, kemudian dia bangga dia tahu rahasia banyak orang, mau cerita sama orang. Dia riya sehingga dia ingin dihormati oleh orang karena dia tahu banyak rahasia orang. Karena dia merasa dipercayai oleh banyak orang. Sehingga dia ember cerita sana cerita sini. Ini banyak terjadi pada ibu-ibu ya. Tidak kuat. Ya, tidak kuat. Hanya ember cerita sana sini ya. Orang semua tahu akhirnya harusnya rahasia. Jadi cerita sama orang, dia bilang lagi, rahasia ya, jangan cerita orang. Cerita lagi rahasia ya. Semua cerita orang rahasia bersama ya. Tidak boleh. Jadi kita kalau ada musyawarah cari yang amanah, yang tidak ember mulutnya, tidak cerita ke sana kemari. Ini masalah sekarang orang dimusyawarahi kemudian cerita sana sini. Dan ini terjadi sekarang, kita ada grup misalnya, grup 10 orang. Amanah di situ. Kemudian ada yang japri, cerek.
Pembahasan di grup, namanya pembahasan di grup kan ketawa ketiwi, kadang melewati batas, kadang ya tanpa ada pembatas, tanpa ada gap karena kita merasa bersahabat. Tahu-tahu terscreenshot kemudian keluar di luar. Wah, ini repot nih. Susah, apalagi grupnya isinya 200 orang, susah. Siapa yang mau dituduh? Ya. Siapa yang mau dituduh? Oleh karenanya, kalau mau musyawarah sama orang yang amanah, jadi ahli dan juga amanah. Kemudian yang berikut yang ketiga, jadi yang pertama, tidak semua perkara kita musyawarahi. Yang kedua, kalau musyawarah kepada ahli dan amanah. Dan yang ketiga, kalau seandainya kita belum cukup satu orang, kita bisa musyawarah kepada orang kedua, orang ketiga, ya, yang menurut kita ahli. Terkadang ada sisi yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, apa? Ini namanya ikhtiar. Kita membuka usaha, kita musyawarah dulu, tanya dulu. Sampai jangan kemudian kita terlalu pede dengan pendapat kita, ya, kecuali kita memang benar-benar ahli. Tapi kalau ternyata kita belum ahli, kita tanya dulu, bagaimana bisnis ini, bagaimana begini, diskusi. Mungkin dari beberapa orang, maka akan terkumpulkan maklumat, database yang cukup untuk kita kelola. Dan jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah kalau memang perkara penting. Ya. Baik, kita lanjutkan. Subhanallah, saya dapati seorang, dia sakit di kakinya. Saya temani waktu itu, sakit. Datang ke dokter ini, oh ini tinggal dioperasi di gini. Kayaknya gampang sekali gitu. Tapi orangnya pintar. Dia tanya, dokter, sudah berapa kali nangani begini? Ya, 1, 2. Dia bilang gampang, 1, 2 aja dia bilang. Itu namanya bukan ahli, bukan apa? Ahli. Dokter mau operasi dapat duit, tidak amanah. Hari jadi dokter yang lebih ahli lagi. Gimana dok? Saya sarankan tidak usah operasi, karena saya sudah nangani banyak kasus seperti ini, tidak berhasil, tidak bisa. Ya ternyata ada opsi lain terbuka. Ya, kita perlu musyawarah selain berdoa kepada Allah, kita perlu musyawarah. Ya. Jangan berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita orang yang pas untuk kita minta nasihat pada bidangnya, ya. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Hammad bin Zaid, Anis Sirri, Anil Hasan, qala itu Hasan al-Basri, tabi'in, ulama tabi'in rahimahullah, beliau berkata, wallahi mastasyara qaumun qad illa hudu li afdali ma bihadratihim. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan diberi petunjuk kepada yang lebih baik. Tsumma tala, kemudian Hasan membacakan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Kaum mukminin itu di antara sifat-sifat mereka adalah bermusyawarah tentang urusan mereka, ya. Jadi Hasan mengingatkan, tidaklah suatu kaum bermusyawarah, ya, kecuali akan diberi petunjuk li afdhali ma bihadratihim, yaitu lebih baik daripada yang sedang mereka ragukan ini, lakukan atau tidak. Akan ada petunjuk lebih baik dengan syarat mereka bermusyawarah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Merupakan sifat orang mukmin suka bermusyawarah. Maka seringlah bermusyawarah. Selama perkara itu bukan perkara nas yang tegas, dalil yang tegas, maka tidak ada salahnya kita musyawarah. Telepon kawan sebentar, telepon teman sebentar, bagaimana menurut antum, bagaimana, tidak ada masalah. Bahkan saya bukan, maksudnya saya sering bermusyawarah bukan sama ustadz, kadang ada masalah-masalah bermusyawarah sama orang lebih tua, gimana. Kalau dalil saya tahu, tapi kan penerapan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dia kasih gambaran, Ustaz, kalau begini, ini, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau begini ya. Ini terbuka, oh berarti ada cara lain misalnya. Bukan saya tanya dia tentang dalil, tapi saya tanya tentang bagaimana tipe-tipe orang, atau bagaimana pengalaman yang ada. Terkadang kita butuh musyawarah. Nabi SAW saja musyawarah sama sahabat. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah ini wahyu atau bukan? Kau pilih tempat ini. Kata Rasulullah, enggak, ini makidah, ini sekedar strategi dalam perang.
Kata sahabat tersebut, kalau ini bukan wahyu, sebaiknya kita maju. Rasulullah SAW bermusyawarah. Rasulullah buka pintu untuk bermusyawarah. Dan beliau adalah orang yang paling alim, orang yang paling cerdas. Tetapi ada saja sisi pandang dari sahabat-sahabat yang juga perlu beliau pertimbangkan. Kita tidak ragu Rasulullah yang paling alim, tidak ragu Rasulullah yang paling bertakwa, tidak ragu Rasulullah orang paling cerdas di antara semua manusia Nabi SAW. Tetapi ketika ini bukan wahyu, mungkin ada sisiran yang sahabat kasih tahu. Makanya Rasulullah dalam beberapa perangan mengambil pendapat sahabat, bukan pendapat beliau. Perang Badar, Rasulullah mengikuti pendapat sahabat ya. Hulbab bin Munzir atau siapa saya lupa. Perang Uhud ikut sahabat-sahabat anak muda. Perang Khandaq ikut pendapat Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi mengatakan, "Kunna idza husirna khandaqna." Kunna bi Faris, kita di Persia, kalau dalam kondisi terdesak kami gali khandaq, yaitu gali parit supaya orang tidak bisa menyerang. Karena ketika itu para sahabat mungkin jumlahnya cuma 1.500, sementara musuh 10.000. Musuh 10.000 atau sahabat cuma 11 atau 2.000. Maka cara terbaik adalah bertahan, bukan menyerang. Bertahan. Akhirnya idenya Salman Al-Farisi dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita musyawarah juga kita benar-benar mencari pendapat, bukan kita sombong, musyawarah cuma sekedar formalitas doang ya. Musyawarah benar-benar musyawarah. Makanya kalau musyawarah konferensinya meja bundar bukan meja sudut. Kita aja yang bicara, keputusan kita aja, yang lain kita. Nah, itu namanya bukan musyawarah, itu hanya pemberitahuan. Beda ada pemberitahuan dengan apa musyawarah. Musyawarah ya kita dengar, diskusi. Meskipun keputusan di tangan kita, kita berdiskusi. Siapa tahu ada pendapat yang lebih baik. Nabi saja yang lebih alim, lebih takwa, masih mendengar musyawarah pendapat-pendapat dari para sahabat. Bahkan Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ketika dia punya ide yang bagus, Rasulullah SAW apa? Terima ya. Rasulullah SAW terima. Maka tidak ada masalah kita bermusyawarah. Ya. Bukan berarti saya ustaz, saya tidak ada. Saya juga sering musyawarah. Saya sering juga musyawarah. Urusan-urusan dunia banyak yang saya tidak ngerti. Orang tua lebih banyak makan garam sampai keasinan banyak. Kita ini baru cuep-cuep garam, mereka sudah keasinan ya. Sampai ada yang garam terus kena sambal akhirnya. Mereka punya pengalaman buruk yang telah mereka lewati ya. Sehingga kita ambil faedah dari mereka. Dan kita juga punya otak, kita bisa mikir, kita punya akal ya. Apalagi teman dekat yang kita tahu mereka ingin kebaikan bagi kita sehingga sampaikan. Benar, saya bukannya tawadhu, memang banyak hal saya musyawarah sama kawan-kawan. Bukan masalah dalil. Masalah dalil ya enggak perlu musyawarah, tambah sesat saya nanti sama mereka. Saya bicara tentang kondisi menjalani suatu permasalahan. Orang tua banyak punya pengalaman. Kita jangan meremehkan apa? Mereka ya. Makanya kalau ada ustaz muda tidak mau diomongin sama orang tua, ustaz tengil. Ustaz apa namanya ya, ujub, terlalu ujub. Kita masih muda, pengalaman sedikit. Bukan bicara dalil, kalau dalil mungkin kita lebih tahu ya. Tapi kalau bicara pengalaman, dakwah ini banyak hal sisi yang mau kita lihat. Banyak sisi yang mau kita lihat, yang mau kita pertimbangkan. Urusan rumah tangga banyak hal yang mau kita lihat. Urusan bertetangga, kita banyak hal yang harus kita perhatikan. Tidak ada salahnya kita musyawarah dengan orang-orang yang telah kebanyakan makan apa? Garam. Diriwayatkan juga dari Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, "Ma tashawara qaumun yabtaguna wajha Allah illa hudu li arsyadi amrihim." Ma tashawara qaumun yabtaguna wajha Allah illa hudu ila arsyadi amrihim. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah dengan mengharap wajah Allah kecuali diberi petunjuk kepada jalan yang terbaik, kecuali diberi petunjuk kepada metode yang terbaik. Maka ini perlu ketika bermusyawarah, cari orang musyawarah yang amanah, yang dia benar-benar mencari wajah Allah. Kita pun mencari wajah Allah, bermusyawarah mencari wajah Allah, dan orang yang kita ajak juga kita tahu dia tulus. Karena kalau ternyata dia ada kepentingan duniawi, susah, dia tidak mencari wajah Allah. Sehingga akhirnya hasil yang kita dapatkan ternyata tidak benar. Seperti misalnya kita sakit ke dokter, dokter maunya operasi terus, karena kalau dia dapat operasi dia dapat
dapat duit dan dapat bintang dan dapat pengalaman dan dapat macam-macam. Sehingga dia operasi aja. Ya, operasi aja. Akhirnya ternyata tidak perlu dioperasi. Tidak perlu dioperasi. Ya. Coba cari, tanya yang ini seperti ini tidak amanah karena ada duniawi di balik itu sehingga dia mengarahkan kepada hal yang tidak tepat. Kepada hal yang tidak tepat. Ya. Bab berikutnya, bab 130. Babu ismi man asyara ala akhihi bi ghairi rusydin. Bab dosa orang yang memberi pendapat kepada temannya bukan dengan pendapat yang terbaik. Bab dosa orang yang memberi pendapat, memberi masukan kepada kawannya dengan masukan yang bukan terbaik. Ini isyarat bahwasanya sebagaimana Rasulullah jelaskan al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pendapat, dimintai musyawarah, dimintai masukan, dia mendapat amanah, wajib bagi dia untuk menyampaikan masukan yang terbaik yang dia tahu. Wajib, bukan sunnah, wajib. Jika dia menyampaikan pendapat yang tidak terbaik menurut dia, maka dia telah berdosa. Berdosa. Dan ini akhlak para nabi. Rasulullah mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah seorang mengutus nabi kepada umatnya kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik. Tidak boleh dia tutup-tutupi. Apa yang terbaik dia sampaikan. Dia harus selalu memberikan yang grade A kepada umatnya. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Ya. Semuanya harus wajib bagi nabi menyampaikan yang terbaik. Makanya ketika para ulama membantah bid'ah, mereka berkata, dulu yang kau lakukan ini nabi tahu enggak? Bantahan sederhana, Nabi tahu enggak yang kau lakukan itu? Kalau mereka bilang Nabi tidak tahu, wah repot. Nabi tidak tahu terus kau tahu, musibah. Kau lebih tahu daripada Nabi urusan agama. Kalau urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama. Kita bicara masalah agama, masalah ritual, masalah akidah, masalah peribadatan. Yang kau lakukan sekarang ini kan tidak ada di zaman Nabi. Oke. Nabi tahu enggak hal ini? Cuma dua kemungkinan, Nabi tidak tahu atau Nabi tahu. Kalau mereka bilang Nabi tidak tahu, repot. Mau tidak mau mereka akan terpaksa mengatakan Nabi tahu. Tapi kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak sampaikan? Kenapa Nabi tidak ajarkan? Padahal Rasulullah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan ala ummatin ila haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Wajib bagi seorang nabi, kalau Allah utus seorang nabi kepada umatnya, wajib baginya untuk menyampaikan yang terbaik yang dia tahu. Dan ini kaidah diterapkan oleh para salaf. Makanya Imam Malik berkata, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang melakukan suatu bid'ah dan menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad berarti berkhianat. Artinya ada kebaikan yang Muhammad simpan sallallahu alaihi wasallam, tidak sampaikan, kemudian dia yang sampaikan. Karena enggak mungkin dibilang Nabi tidak tahu. Berarti Nabi tahu. Nabi tahu dan Nabi tidak sampaikan, bukan ini pengkhianatan? Pengkhianatan. Allah sudah amanahkan kepada Nabi untuk menyampaikan yang terbaik, ternyata dia tidak sampaikan. Dan ini berlaku pada semua bid'ah. Ya. Makanya ketika perdebatan Imam Ahmad dengan Ahlul Bid'ah, maka Imam Ahmad bertanya, apakah tentang khalqul Quran, apakah kau mengatakan Al-Quran ini makhluk? Pernah disampaikan oleh Nabi? Tidak pernah. Abu Bakar? Tidak pernah. Umar? Tidak pernah. Utsman? Tidak pernah. Terus, kenapa kau paksakan? Akidah ini tidak pernah ada. Kenapa sekarang harus? Ya. Dan banyak ritual sekarang. Di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak melakukan, Abu Bakar tidak melakukan, Umar tidak melakukan, Utsman tidak melakukan, Ali tidak melakukan, empat imam tidak melakukan. Tiba-tiba sekarang jadi wajib. Aneh. Tapi kita berani mengatakan suatu tidak di zaman Nabi, sekarang jadi wajib. Perkara agama. Berarti kita mengatakan mereka semua dulu berdosa. Mereka semua dulu berdosa. Tiba-tiba sekarang bukan cuma sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Kalau tidak melakukannya dianggap agamanya bermasalah. Ini gimana? Repot. Repot sekali. Repot sekali. Ini semua karena jaga tradisi lah, apalah, ya apalah. Maka di antara akhlak mulia para nabi, wajib bagi mereka untuk menunjukkan yang terbaik bagi umat mereka.
Maka demikian juga orang yang tatkala dimintai masukan, wajib bagi dia untuk memberi masukan yang terbaik. Jika dia tidak mampu beri masukan, enggak usah, enggak. Taib Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub, qala haddatsani Bakar bin Amr an Abi Utsman Muslim bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengada-ngadakan hadis palsu yang tidak aku sampaikan, siapkan kaplingnya di neraka. Wa man istasharahu akhuhul muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khanahu. Siapa yang temannya atau saudaranya minta masukan darinya, lantas dia memberi masukan yang tidak benar, yang tidak yang terbaik, maka dia telah mengkhianatinya. Wa man afta futyan bi ghairi thabatin fa ithmuhu ala man aftahu. Siapa yang beri fatwa tanpa dalil, tanpa cross check terlebih dahulu, tanpa punya ilmu, maka dosanya bagi orang yang berfatwa. Ternyata fatwanya salah, maka dosanya bukan bagi yang melakukan kesalahan tersebut, tapi dosanya bagi yang telah berfatwa. Tapi di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pertama, bahayanya berusaha nama Allah. Yang kedua, bahayanya memberi masukan yang tidak benar. Yang ketiga, bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ini semua 3 perkara yang bahaya. Adapun yang pertama, bahayanya berdosa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang hadis mutawatir. Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah kaplingnya di neraka. Ini dusta kepada Nabi atas nama Nabi. Tidak sama dengan dusta atas nama orang lain. Karena dusta atas nama Nabi jadi syariat, jadi hukum atau jadi akidah. Sehingga menambah dalam Islam ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdosa sama Nabi bahaya bersama Nabi SAW. Seperti hadis palsu banyak, hadis tentang Nur Muhammad, bahwasanya Allah menciptakan Muhammad dari nurnya. Repot ini bisa jadi akidah. Sampai akidah bisa membawa kepada kesyirikan. Sebagian meyakini bahwasanya Muhammad tercipta dari nur Allah Subhanahu wa taala. Syirik bagaimana? Berarti ada zat Allah yang kemudian menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirik. Ya. Mereka mengatakan Muhammad itu sudah ada sebelum semua makhluk Muhammad dulu. Adapun yang kita bilang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu cuma fisik. Tapi ruh berbeda. Sudah ada Nur Muhammad sejak dulu. Tapi mereka gitu karena ada hadis palsu. Sehingga mereka meyakini hadis palsu tersebut, ya. Sampai akhirnya berlebihan bahwasanya dunia dan seisinya milik Muhammad. Dan macam-macam akhirnya terjun dalam berbagai macam hal-hal yang menyimpang. Saya sudah bahas khusus tentang masalah Nur Muhammad. Saya sudah tulis dalam buku dan pernah saya ceramahkan tentang Nur Muhammad. Hadis palsu, ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang menyampaikan hadis palsu. Siapa yang sengaja buat hadis palsu, siapkan kaplingnya di neraka. Dulu didapati seorang ketahuan melakukan hadis palsu sampai ribuan, ada yang 12.000 hadis, ada yang 4.000 hadis ketahuan. Ketika ditanya, "Kenapa kalian buat hadis palsu?" Kata mereka, "Kami ini membuat hadis palsu untuk Nabi, bukan untuk melawan Nabi, tapi demi Nabi kita bikin hadis apa? Palsu. Demi Nabi. Untuk mencintai Nabi, agar orang cinta sama Nabi, bikin hadis palsu." Tidak ada, tetap hukumnya haram. Sampai para ulama khilaf, apakah orang sengaja berdosa atas nama Nabi kafir atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Saking bahayanya dosa ini, dosa berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama membedakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu dilarang untuk diriwayatkan kecuali dijelaskan. Kalau hadis palsu, hadis dhaif tidak sampai derajat palsu. Hadis palsu itu beda. Hadis palsu Nabi tidak pernah mengucapkan. Orang bikin hadis palsu. Kalau hadis dhaif ada rawinya, tapi rawinya bermasalah, mungkin suka lupa, kurang kuat hafalannya, tapi sanadnya ada. Tapi kalau hadis palsu, dalam sanadnya ada pendusta, suka bikin hadis palsu. Nah, bedanya apa? Kalau hadis palsu tidak boleh diriwayatkan kecuali dijelaskan. Seperti Ibnu Al-Jauzi punya buku judulnya Al-Mawdu'at, yaitu hadis-hadis palsu. Dia kumpulan hadis palsu, dia jelaskan. Dan banyak.
Tanzihus Syariah, buku-buku Al-Ali Al-Masnu'ah, buku-buku oleh para ulama tentang hadis-hadis palsu untuk menjelaskan kepada umat ini hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya silsilah hadis Al-Dhaifah juga Al-Mawdu'ah juga menyebutkan banyak hadis-hadis palsu, beliau jelaskan. Itu di antara perjuangan para ulama untuk menjaga syariat ini agar murni, tidak tercampur dengan hadis palsu. Hadis palsu banyak tersebar ya. Jadi hadis-hadis palsu tidak boleh diriwayatkan kecuali dijelaskan. Adapun hadis dhaif maka boleh diriwayatkan. Tidak sampai derajat hadis palsu, hadis dhaif dengan misalnya sigot tamrid dikatakan qila, dikatakan, diriwayatkan, isyarat bahwasanya hadis dhaif ya. Kemudian juga sebenarnya mengatakan boleh diamalkan pada misalnya terkait dengan fadail a'mal, amalnya sudah ada, cuma keutamaannya hadisnya lemah. Enggak apa-apa disampaikan, tapi amalnya sudah ada. Seperti salat duha, hadisnya sahih ada. Hukum salat duha ada, tapi pahalanya begini, boleh saja disampaikan jika hadisnya apa? Dhaif. Tapi bukan membuat hukum baru, tapi hanya pahalanya. Itu diantaranya disebut oleh para ulama. Demikian juga hadis dhaif juga boleh dipakai dalam penyampaian tentang adab dan sirah yang tidak ada kaitannya dengan hukum dan akidah. Dalam sirah Nabi terkadang ada hadis-hadis dhaif. Ya, terkait dengan perincian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada aturannya. Hadis palsu enggak boleh. Hadis palsu tidak boleh. Maka siapa yang sengaja berdusta namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka. Maka tidak boleh berdusta dan tidak boleh jadi penyambung lidah bagi pendusta tersebut. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau ada hadis di-share, cek dulu ini palsu atau bukan. Jangan sampai jadi penyambung lidah untuk menyebarkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dusta atas nama misalnya pejabat saja luar biasa, nama menteri, nama presiden, mungkin kita dihukum luar biasa. Ini atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kedustaan itu sampai tersebar maka menjadi syariat atau menjadi akidah. Ya, maka jangan ikut-ikutan menyebarkan hadis palsu. Karena dosa besar. Yang kedua, wa man istasyarahu akhuhu al-muslimu fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khanahu. Siapa yang diminta pendapat, diminta masukan, kemudian dia ternyata memberi masukan yang tidak tepat, tidak sesuai yang dia lihat, maka dia telah berkhianat. Maka orang minta pendapat masukan sama antum benar-benar serius. Kalau saya jadi antum ya, sepertinya saya begini. Saya enggak tahu, tapi kalau saya jadi antum menurut saya. Kita benar-benar berusaha berpikir. Gunakan waktu sebentar untuk berpikir. Kalau enggak bisa, aduh, saya enggak bisa, saya enggak tahu deh. Saya enggak tahu. Tapi kalau kita bisa ngerti, kita bilang kalau saya jadi antum, saya akan begini. Menurut saya yang terbaik begini. Kita berusaha mikir karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diminta pendapat, kita berusaha mencarikan pendapat yang terbaik. Jangan asal-asalan. Mikir sebentar, sampaikan pendapat. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu. Misalnya dokter, menurut dokter obat apa yang terbaik? Ternyata dia sudah kerja sama perusahaan obat. Dia sudah bersama dengan yang pekerja tukang jual obat namanya apa? Bukan, detailer apa namanya? Bukan, orang yang tukang jadi marketing, detailer apa namanya? Detailer ya? Itulah, pokoknya itulah. Nanti ada perantara antara farmasi dengan ini, ada satunya namanya detailer kalau nggak salah, saya lupa namanya. Ya, makelar farmasi. Nanti dia dikasih ke hotel gratis semua. Akhirnya, dok, obat apa yang kasih resep obatnya itu. Ini berdosa. Padahal dia tahu ada obat lebih murah. Dia tahu fungsinya sama. Terus dia kasih obat yang lebih mahal, padahal fungsinya sama, dia berdosa. Dia bukan memberitahu yang terbaik, tapi yang terbaik buat dirinya. Bukan orang pasien. Bukan apa? Pasien. Kecuali memang tidak ada atau obatnya sama harganya, udah enggak apa-apa obat dia. Tapi kalau dia tahu ada obat lebih murah, ternyata lebih bagus daripada obat dia, terus dia tetap kasih obat dia gara-gara dia dapat untung dari farmasi tersebut, ini namanya tidak amanah. Ini padahal dia dimintai resep dan dia bayar, pasien tersebut bayar. Kita aja kalau dimintai pendapat gratisan,
Enggak dibayar, enggak boleh tunjukkan yang tidak baik. Apalagi dia musyawarah dan bayar. Kan dia datang untuk minta pendapat. Dok, saya sakit gini. Kan bayar atau tidak dokternya? Bayar. Yo gratis aja enggak boleh nunjukin jualan dia. Apalagi kalau ternyata bayar. Enggak boleh. Ya kecuali memang itu harganya sama, bersaing enggak apa-apa. Ya, ini itu sama harganya juga sama, di luar juga sama, sini sama, ya kita tunjukkan harga yang kita jual enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada obat lebih murah, ternyata fungsinya sama dan dia tahu. Dan itu tersebar di masyarakat. Dia tahu fungsinya sama, ya kenapa dia tunjukkan yang mahal. Bahkan ada obat lebih baik daripada obat ini, namun karena dia adalah penjual kerjasama sama farmasi tersebut, dia tunjukkan obat ini sementara ada obat lebih bagus. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Ini namanya telah berkhianat. Telah berkhianat. Makanya dokter-dokter hati-hati. Kadang-kadang hidupnya tidak berkah gara-gara seperti begini. Gara-gara tidak berkah gara-gara begini. Hati-hati ya. Siapa dokter di sini? Waspada, bertakwa kepada Allah. Ini dokter yang saleh dan salehah. Taib. Yang ketiga, sama kalau ada orang datang sama antum misalnya, bolehkah? Antum gimana? Saya kerja sama orang itu, saya bisnis sama dia. Kalau antum tahu jelek, antum jangan bilang tutup-tutupi. Kalau saya jadi kamu, saya enggak mau. Ya sudah, kenapa? Sudah itu rahasia saya. Ya. Nggak boleh bilang, coba aja. Jangan coba aja. Udah tahu dia jelek, ini apa kalajengking, terus coba aja. Maksudnya apa coba aja? Biar kau tahu bagaimana di kalajengking sama dientup sama dia. Kenapa? Saya sudah pernah dientup lah. Udah pernah dientup, suruh orang kena entupan lagi. Jangan lah. Udah pernah digigit sama kalajengking, jangan. Ini kalajengking manusia biasanya lebih besar daripada kalajengking asli. Ya. Oleh karenanya, kalau orang minta pendapat, kita harus sampaikan yang terbaik. Tidak boleh kita diam-diam. Kalau tidak, kalau dia bilang bagaimana, ini ada orang melamar putri saya, Masya Allah orangnya gini. Menurut antum gimana? Kita tahu orang itu. Subhanallah. Kalau kita tahu dia jelek, nggak boleh kita puji-puji. Nggak boleh. Itu namanya tidak amanah. Saya dulu waktu masih kuliah, berapa kali ditanya, Ustadz, ini ada adik kelas antum nih, lagi ngelamar seorang akhwat sini. Bagaimana menurut antum? Waduh. Nah, saya harus jawab yang saya bisa ya. Kalau kita nakal, duit berapa kok? Kalau saya bilang tidak jadi kok. Seperti itu ngeri. Makanya kalau kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Allah alam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Meskipun ditentang teman antum dekat sama dia, iya. Bagaimana antum? Waduh, saya dekat sih urusan ini saya nggak tahu. Saya dekat sama dia kalau lagi makan-makan. Kalau urusan dagang-dagang saya nggak ngerti. Nggak boleh kita bilang. Ya, karena ada orang yang mungkin nakal, dia dekat-dekat sama ustadz, dia dekat disangka dia baik, ternyata bajingan besar. Ada orang begitu. Ada, ini saya nggak main-main. Ada bajingan seperti itu ada. Ya maka kalau ditanya ya harus jelaskan dengan baik. Lihat Nabi SAW ketika ditanya oleh Fatimah binti Qais, kalau tidak salah ada dua orang yang melamar, Muawiyah dan Abu Jaham. Rasulullah jelaskan, Muawiyah begini, Abu Jaham begini. Menurut saya yang terbaik kau nikahi ini, Usama. Subhanallah. Usama ketika itu orang hitam. Usama bin Zaid bin Harith, orangnya hitam. Sementara Muawiyah siapa, Abu Jaham siapa. Akhirnya Fatimah karena dengar Nabi, Fatimah binti Qais, dia nikah dengan Usama. Akhirnya banyak orang cemburu dengan Fatimah karena dapat suami yang benar-benar apa? Saleh. Taib. Yang ketiga, wa man afta futyan bi ghairi thabtin fa itsmu ala man aftahu. Siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya bagi orang yang berfatwa. Hati-hati. Kita tidak boleh berfatwa tergesa-gesa. Kalau enggak punya ilmu sering bilang apa? Wallahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Ya. Oleh karenanya Imam Malik pernah didatangi orang dari jauh. Kemudian ditanya pertanyaan, mungkin kalau dia bawa 40 pertanyaan, dia jawab cuma berapa pertanyaan aja. Ya. Kemudian ada yang berkata, ya, Imam Malik ini perkara ringan, lu tidak jawab. Kata Malik, enggak ada urusan agama yang ringan.
Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sungguh kami akan meletakkan kepadamu beban engkau dengan perkataan yang berat. Semua perkara agama tidak ada yang ringan. Imam Malik kalau tidak tahu bilang, "La adri, saya enggak tahu." Ini yang kita lihat contoh besar dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika masih mengajar di Masjid Nabawi, di depan ribuan orang kalau ditanya, "Syekh, apa hukum gini?" Saya bagi muridnya kayaknya tahu jawabannya nih. Tahu-tahu Syekh bilang, "La adri," saya enggak tahu. Ngeri. Kalau mungkin saya di posisi saya langsung jawab. Ternyata Syekh kalau ada sedikit ragu dia bilang, "La adri," saya enggak tahu. La adri. Jadi jangan pernah ragu bilang apa? La adri. Jangan sok toy, sok tahu. Ya, jangan sok tahu ya, jangan. Makanya dikatakan la yakun hammuka takhlisal mustafti, walakin hammuka takhlisa waliyakun hammuka takhlisa nafsik. Jangan kau pikir bagaimana bisa meringankan orang di depan yang sedang bertanya, tapi kau pikir bagaimana kalau kau ditanya oleh Allah tentang jawabanmu itu, yang harus pikir. Bisakah kau mempertanggungjawabkan jawaban di depan Allah? Jangan lupa yang penting saya kasih jawaban. Enggak. Kalau enggak tahu bilang saya enggak tahu, tanya yang lain yang lebih tahu. Makanya dulu para sahabat kalau ditanya mereka sering over tanya itu karena beban. Berfatwa itu beban. Kalau orang alim tidak ada masalah. Dia jawab. Ini belajar enggak jelas. Kemudian semua dijawab. Repot. Oleh karenanya hati-hati jangan berfatwa tanpa ilmu. Syekh Abdul Razak cerita ada orang haji. Dia qadarullah kepalanya asla itu enggak ada rambutnya. Habis tawaf sama sa'i dia pengin tahallul ya kan? Coba, kira-kira antum gimana? Enggak punya rambut tahallulnya bagaimana? Nah, sekarang berani la adri. Coba tadi kalau saya enggak bahas mungkin, "Oh ini Ustaz." Akhirnya dia pergi ke tukang cukur, dia tanya, "Gimana nih caranya?" Enggak ada rambutmu. Gimana? Kata tukang cukurnya, "Udah kumisnya aja yang dicukur." Akhirnya cukur kumis atau cukur jenggot, cukur kumis, cukur jenggot, cukur. Pengganti rambut. Kalau enggak ada rambut atas, rambut apa? Bawah dicukur. Akhirnya dia tanya sampai kepada Syekh Abdul Razak. Ini fatwa ngawur karena para ulama khilaf kalau orang yang kepalanya enggak ada rambut sama sekali ketika dia tahallul ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan atau disukai tetap guntingnya dilewatin meskipun tidak ada rambutnya sebagai simbolisasi. Abang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan enggak perlu, sudah. Karena dia tidak ada rambutnya apa yang mau dicukur? Selesai. Bahkan kata Imam Nawawi meskipun setelah itu rambutnya tumbuh belakangan, enggak perlu dicukur belakangan. Kalau ketika tahallul enggak ada rambutnya, selesai. Apa yang mau dicukur? Enggak ada. Jadi ada pendapat yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi tidak ada yang bilang cukur apa? Kumis apalagi cukur apa? Jenggot, enggak ada. Ini orang tukang cukur yang penting dapat duit 10 real, udahlah. Gimana? Masa gratis? Udah. Kumisnya aja 10 real sama, yang penting tahallul. Kita dengar fatwa ini kita ketawa, ya enggak? Kita ketawa. Tapi Syekh Abdul Razak ketika sampaikan kepada Syekh bin Baz langsung menangis. Kok ada orang berani berfatwa atas nama Allah? Mungkin beda orang takwa. Syekh bin Baz langsung apa? Menangis. Terus dalam hatinya berani-beraninya berfatwa tentang agama tanpa apa? Ilmu. Sebenarnya orang cuek-cuek aja. Saya pernah datang seorang, katanya dia ahli dakwah dan macam-macam, datang ke rumah ngobrol. Dia cerita bangga dakwah sini. Dia bilang ada teman saya Ustaz mabuk. Dia saya sudah sholat aja. Orang mabuk tidak ada sholat, orang mabuk. Tidak boleh orang mabuk karena tidak otaknya enggak jalan. Gimana disuruh apa? Sholat. Kan baik Ustaz, ada baik-baik bicara syariat. Ya. Syariat. Ya. Subhanallah, menyedihkan sampai apalagi misalnya cara-cara dakwah, dangdutan sambil berdakwah. Ya, gimana? Mazhab mana yang mengatakan dangdutan sambil berdakwah? Mazhab mana yang mengatakan musik-musikan pakai berdakwah? Astaghfirullah. Dari mana sebenarnya? Enggak ada. Astaghfirullah, rambutnya merah kuning hijau, astaghfirullah. Akhirnya sekarang ada lagi rame di internet. Al-Qur'an dilakukan. Yang bilang musik halal, coba. Tuh Al-Qur'an lakukan boleh atau tidak?
Bid'ah boleh, musik halal. Itu hal sekarang. Idza zulul musik. Idza zilatil ardu zalzal pakai musik rock. Saya tadi lihat subhanallah. Orang baca surat Al-Qur'an pakai musik rap. Tajwidnya ada masih terjaga, tapi pakai musik rap. Banyak dilaporin sekarang, saya baru dapat kemarin laporin. Nah, yang bilang musik halal, gimana? Haram enggak itu? Al-Qur'an pakai musik? Memang dari mana haramnya musik halal? Kan lebih bagus, musik bisa Al-Qur'an bisa nyanyikan orang lebih senang, ya enggak? Kalau kita pakai otak, pakai logika. Tapi orang yang punya hati pasti tahu tidak benar. Tidak benar. Sekarang joget halal, kamu jangan haram-haramkan musik halal. Tapi kalau ada orang joget terus mati, pasti aduh, ngeri matinya begitu loh. Kenapa ngeri? Itu boleh. Kalau orang joget terus mati gimana? Dibilang su'ul khatimah lah. Kenapa su'ul khatimah? Joget boleh, musik boleh. Dia lagi musik-musikan, joget kan mubah. Kenapa dia bilang su'ul khatimah? Berarti fitrah dia tahu itu enggak baik, ya enggak? Enggak usah bicara dalil, fitrahnya enggak cocok seperti itu. Jadi di antara bahaya adalah berfatwa tanpa ilmu. Kalau berfatwa tanpa ilmu, kemudian dilakukan oleh orang tersebut, maka dosanya ditanggung kepada yang berfatwa. Apa usahanya kita bilang la adri, saya tidak tahu. Allah alam, enggak ngerti. Masa Ustaz enggak tahu? Saya enggak tahu. Tidak semua masalah saya tahu. Itu aja tahu Ustaz, ya mungkin dia tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu semua urusan. Tidak semua buku saya pernah baca. Masih banyak buku saya belum baca. Tafsir aja belum selesai 30 juz. Ya, hadis saja belum selesai kita baca. Ilmu banyak yang tidak tahu. Ya banyak, kita ini kan cuma waktu belajar sampai S3 pun cuma spesialis tertentu. Bukan semua saya baca. Itu pun yang sudah baca mungkin sudah banyak yang saya sudah lupa. Manusia tempatnya lupa. Kalau tidak tahu bilang aja wallahu a'lam la adri. Tapi bab berikutnya, bab 131, bab at-tahab bainan nas. Saling mencintai di antara manusia. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tuslimu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian Islam. Dalam riwayat hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan Islam sampai kalian saling mencintai. Wa afshu salama tahabbu, tebarkanlah salam maka kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdhah, waspadalah kalian dari sifat saling membenci. Fa innaha hiyal haliqah, karena itu yang mengikis habis. Halq itu rambut, dikikis cukur habis namanya halq. Karena kebencian itu mengikis habis. La aqulu lakum tahliku sya'ar, aku tidak mengatakan mengikis habis rambut. Walakin tahliku din, tapi menghabisi agama. Menghabisi apa? Agama. Kemudian beliau berkata, hadatsana Muhammad bin Ubaid, qala hadatsana Anas bin Iyad an Ibrahim bin Abi Usaid mislahu. Hadis ini tentang keutamaan saling mencintai di antara manusia, di antara kaum muslimin. Rasulullah buka dengan sabdanya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sumpah dari Nabi untuk menekankan akan hal ini. La tadkhul jannata tuslimu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian Islam. Ini keyakinan kita, bahwasanya orang tidak akan masuk surga kecuali Islam. Orang itu sangat baik, sangat dermawan, sangat sopan, sangat sosial, sangat humanis, sangat apapun, kalau tidak Islam, neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengesahkan Allah. Bukti kau seorang hamba, kau tidak menyembah kecuali kepada Allah. Adapun kau baik sama manusia, murah senyum, dermawan, tapi ternyata menyembah makhluk, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah mayat, menyembah nabi, menyembah Bunda Maria, menyembah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, atau menyembah Nabi Isa, atau menyembah Nabi Muhammad,
atau menyembah wali, maka neraka. Tidak akan masuk apa? Surga. Meskipun kau sangat-sangat baik. Makanya saya sampaikan, tidak ada yang lebih baik jasanya terhadap Islam seperti Abu Talib. Abu Talib orang yang paling berjasa dalam Islam. Nabi masih kecil yang rawat dia. Yang rawat Nabi ketika usia 8 tahun siapa? Abu Talib. Abu Talib seperti bapak kandungnya Nabi seakan-akan. Karena bapak kandung Nabi Abdullah, saudara kandungnya Abu Talib. Abu Talib menyikapi Muhammad seperti anak kandungnya. Bahkan lebih dia sayang daripada anak-anak aslinya. Abu Talib. Sampai Rasulullah jadi besar, sampai nikah dengan Khadijah, kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul umur 40 tahun, yang paling pasang badan Abu Talib. Nekat mati demi pamannya, demi ponakannya, nekat mati, pasang badan. Sampai ketika kaum muslimin diboikot tahun 7 sampai 10 kenabian, 3 tahun. Boikotnya di mana? Di kompleksnya Abu Talib. Abu Talib punya tanah disebut Syi'ab Abu Talib. Situ semua di situ. Dan Abu Talib bertahan. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Makanya sampai ada yang berkata seandainya Abu Talib masuk Islam, dia lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Talib telah merawat Nabi ketika Nabi masih apa? Kecil. Tidak ada yang mengalahkan pengorbanan Abu Talib. Tapi ketika dia meninggal dalam kondisi kafir, masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karena milih tidak ingin dicela. Dia mengatakan dalam syairnya yang masyhur, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama terbaik manusia adalah agamanya ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena takut cercaan dan takut dicela, tentu kau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Tidak mau. Ketika Nabi sampaikan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ada Abu Jahal di situ. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib, kakek Nabi, kau benci dengan agama bapakmu? Nabi ulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha, satu kalimat saja. Kau ucapkan, surgamu tinggi langsung. Satu kalimat saja. Bilang aja la ilaha illallah. Abu Talib bingung. Bilang la ilaha illallah, ada Abu Jahal. Qadarullah ketika Nabi datang, Abu Jahal di situ lagi jenguk Abu Talib. Subhanallah. Ini bahayanya punya teman buruk ya. Nabi ulangi lagi. Fa'ada. Abu Jahal ulangi lagi. Hai Abu Talib, kau benci agama bapakmu? Fakana akhiru ma yaqul aba an yaqula ilallah. Akhirnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan la astaghfirullah anka astaghfirullah laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan buat engkau selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Makanya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Akhirnya saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang, wahai Abu Talib, wahai Rasulullah, ma aghnaita an ammik? Apa jasamu buat pamanmu yang sudah mati dalam kondisi musyrik Abu Talib? Kana yahutuka, dia dulu membela engkau mati-matian. Kana yaqdhabu laka, dia dulu marah karena membelamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin finnar. Dia di neraka yang paling atas, api cuma kena kakinya doang, tidak sampai kena mata kakinya. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dia sudah neraka yang paling bawah. Jadi Abu Talib nerakanya paling tinggi. Neraka eksekutif. Apinya cuma kena apa? Kakinya. Kata Nabi, ahwana ahlin nar Abu Talib. Orang yang paling ringan nerakanya, neraka eksekutif adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'lai minan nar yagli bihima dimaguhu. Dia memakai sendal dari api dan otaknya mendidih. Nabi sampaikan pada kita. Kira-kira Nabi ketika menyampaikan, Nabi sayang enggak sama pamannya? Sayang. Tapi Nabi tetap sampaikan. Terus kalau kita sampaikan, dia bilang kita tidak beradab sama Nabi. Kamu kok nyinggung-nyinggung paman Nabi? Dulu bela-bela Nabi. Itu kan paman Nabi yang merawat Nabi. Enggak, Nabi sendiri nyampein kok. Gimana? Karena kalau pakai perasaan kita bilang, udah Abu Talib di surga aja sekalian. Kalau pakai perasaan ya, Abu Talib di surga, Abdul Muttalib di surga, kakek Nabi semua surga, repot. Nabi yang bilang, Abu Talib di neraka. Padahal dia sangat sayang kepada Abu Talib. Bahkan dia sedih dengan wafatnya Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib wafat, ulama sejarah menamakan Amul Huzni, itu tahun kesedihan. Karena Abu Talib wafat bersamaan dengan Khadijah. Khadijah
menemani Nabi dalam rumah, Abu Talib menemani Nabi di luar rumah ketika berdakwah. Dalam rumah ada yang menemani, menghilangkan kesedihan pelipur lara Abu Khadijah. Di luar ada pelipur lara Abu Talib. Dua-dua meninggal dalam waktu yang berdekatan. Maka disebut tahun kesedihan. Kira-kira Nabi tahu pamannya masuk neraka, sedih atau tidak? Sedihlah. Tapi dia yang sampaikan sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasanya sebaik apapun orang, sebesar apapun jasanya, jika tidak bertauhid kepada Allah, neraka jahanam. Ini keputusan Rabbul Alamin. Makanya ketika Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta jalillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil sesembahan selain Allah, padahal yang ciptakan engkau cuma Allah semata. Kalau yang ciptakan engkau Allah dan selain Allah, sembah dua-duanya. Kalau yang ciptakan kamu 3 orang, sembah 3-tiganya. 3 zat yang ciptakan kau, sembah 3-tiganya. Tapi kalau menciptakan cuma Allah sendiri, masa kau sembah kepada selain Allah? Sangat tidak logis. Kau hamba makhluk ciptaan Allah, maka jangan menyembah kecuali kepada siapa? Allah. Kalau ada orang sangat baik, sangat sopan, sangat santun, tapi nyembah Nabi Muhammad, neraka. Ada orang sopan, sangat santun, nyembah malaikat Jibril, neraka atau bukan? Neraka. Ada orang sopan, sangat santun, nyembah Nabi Isa, neraka. Ada orang sopan, sangat santun, murah senyum, nyembah Bunda Maryam bintu Imran, masuk neraka. Hanya bertauhid yang masuk apa? Surga. Rasulullah yang bilang, wah Rasulullah Islamnya eksklusivisme. Nah, biarin aja. Yang begitu. Yang masuk surga cuma apa? Islam. Agama tauhid satu-satunya. Inna dina indallahil Islam. Agama itu cuma Islam. Taib. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga kecuali yang sampai kalian Islam. Dan kalian tidak akan Islam sampai kalian saling mencintai. Itu Islam kalian tidak akan sempurna sampai kalian mencintai. Dan kalau kalian mau mencintai, maka tebarlah salam di antara apa? Kalian. Kalau sering tebar salam, insya Allah banyak penyakit yang hilang. Tidak ada dengki, tidak ada hasad. Bahkan kalau ada orang kita ada bibit-bibit nih kita benci sama orang tanpa alasan yang jelas, kita salami aja. Salami. Untuk menghilangkan bibit-bibit. Sebenarnya setan menanamkan kebencian dalam hati kita kepada orang lain. Mungkin karena kita hasad, karena kita dengki, karena kita ucapkan salam. Tebarkan salam. Ya. Maka di antara sunnah adalah menebarkan apa? Salam. Agar saling mencintai, saling menyayangi. Karena dengan ditebarkannya salam, banyak penyakit hati yang hilang. Sebaliknya Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wal bughdhah. Dan waspadalah kalian dari saling membenci. Karena membenci itu akan mengkikis, bukan mengkikis rambut, bukan mencukur habis rambut, tapi mencukur habis agama. Dengan saling benci akhirnya jatuh, saling menggibah, saling menjatuhkan, bahkan bisa sampai saling gontok-gontokan, sampai berkelahi, sampai bertumpahan darah. Habis agama semua gara-gara kebencian. Maka seorang mukmin janganlah membenci saudara mukmin yang lain, ya. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya segala perkara yang bisa mengantarkan kepada saling mencintai maka dianjurkan. Senyum, salam, memberi hadiah, memaafkan, ini semua mendatangkan saling mencintai, maka semuanya disyariatkan. Dan segala perkara yang bisa menimbulkan keretakan maka diharamkan. Ghibah, namimah, ya, merendahkan, mengejek, ya, sombong, ini semua menimbulkan keretakan maka hukumnya haram karena bisa menimbulkan kebencian. Demikian saja kajian kita. Wallahu ta'ala bisa. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan ini. Insyaallah pekan depan pada bab selanjutnya. Taib, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.